Bab 461, Gerbang Pan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat para siswa yang lebih tua itu akhirnya bubar. Dia berbalik, menatap siswa baru yang berulang kali bersorak dan tidak bisa menahan senyum. Senior Xiao Yan, kali ini semua berkatmu. Pria muda bernama Atai tersenyum saat dia berjalan ke depan dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Kami semua adalah mahasiswa baru. Wajar jika kita saling membantu. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa hanya dengan berhasil melewati kompetisi perburuan energi api, akan benar-benar menyebabkan lebih banyak masalah bagi kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Ah, tepat sekali. Hal seperti itu jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar siswa yang lebih tua telah mengalami perlakuan buruk saat mereka memasuki akademi dalam. Sekarang setelah mereka tiba-tiba melihat bahwa kami, sekelompok siswa baru ini, benar-benar angkuh melewatinya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasakan sedikit kebencian di hati mereka. Saya pikir meskipun kami mengandalkan nama senior Xiao Yan untuk menakut-nakuti orang-orang ini kali ini, mungkin saja ada orang lain yang akan datang untuk kami di masa depan." Atai menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengernyit dan bergumam pelan. Sepertinya ini bukan solusi jangka panjang. Karena jarak antara mereka berdua dekat, gumaman Xiao Yan secara alami tidak luput dari telinga Atai. Matanya langsung cerah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan cara yang berbeda. "Senior Xiao Yan, aku bertanya-tanya, apakah kamu berencana untuk membuat faksi di dalam akademi dalam untuk melindungi kami?" "Oh." Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia menatap pemuda berkulit gelap tapi sangat tajam itu. Senior Xiao Yan mungkin tahu bahwa akademi dalam tersebar dengan berbagai faksi besar dan kecil. Jumlah faksi cukup besar, apalagi suasana akademi dalam tidak melarang aksi pembentukan geng atau geng. Sebaliknya, mereka memiliki sikap yang mendorong. Atai menyuarakan pikirannya. Biasanya, kecuali jika kekuatan seseorang sangat hebat, seseorang biasanya akan mengalami kesulitan menghindari masalah saat mencoba mengacaukan akademi dalam sendirian. Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Sebaliknya kita harus fokus pada masalah memasuki menara pemurnian Ki Langit Berkobar untuk berlatih. Ini adalah poin penting bagi semua siswa akademi dalam untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Semua orang sangat memperhatikan hal ini. Di dalam menara itu, setiap level didistribusikan oleh akademi dalam ke dalam area pelatihan tinggi, sedang dan rendah, 3 tingkat yang berbeda. Saat berlatih di area pelatihan tingkat tinggi, kecepatan dan manfaat pelatihan seseorang pasti akan jauh melampaui dua lainnya. Petik 2. Awalnya, menurut akal sehat, siapapun yang cukup beruntung untuk pertama kali memasuki area kelas atas adalah siapapun yang bisa berlatih di sana. Sayangnya, akademi dalam tidak melarang pertarungan pribadi di dalam menara pemurnian Ki Langit Berkobar. Oleh karena itu, secara normal, bahkan jika kamu beruntung menempati area pelatihan tingkat tinggi, jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahannya, kamu masih akan digulingkan oleh orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memiliki kondisi pelatihan terbaik di dalam menara pemurnian Ki Langit Berkobar, seseorang harus memiliki kekuatan dan kelompok yang besar. Tatapan Atai juga berhenti di wajah Xiao Yan saat dia menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit, matanya berkedip tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. "Senior Xiao Yan, kekuatan pribadimu kuat. Menambahkan senior Wujia dan dua lainnya, Anda dapat dianggap sebagai kelompok yang tidak lemah. Namun, bagaimanapun juga, jumlah kalian terlalu sedikit. Dikatakan bahwa 2 telapak tangan mengalami kesulitan melawan 4 tangan. Jika faksi lain memiliki 10 hingga 20 orang yang datang sekaligus, senior Xiao Yan dan kelompokmu mungkin akan sedikit tidak berdaya." Atai berkata perlahan, "Kamu ingin aku mengikat semua siswa baru dan membuat faksi baru?" Xiao Yan menatap Atai di depannya dan bertanya dengan suara lembut. Dengan reputasi yang dimiliki senior Xiao Yan saat ini di hati para siswa baru, sangat mungkin untuk berhasil mencapai ini. Atai mengangguk berat dan menjawab dengan suara berat. Xiao Yan menjalin 10 jarinya tetapi tidak segera menjawab.
Xiao Yan senior, jika kamu memiliki niat seperti itu, kamu harus cepat menangkap kesempatan ini. Ini karena, biasanya berbicara, akan ada faksi lain yang mengikat siswa baru ke kamp mereka sendiri setiap kali mereka memasuki akademi dalam. Saat ini adalah saat reputasi senior Xiao Yan berada di puncaknya. Jika Anda menyerah dan tidak menggunakannya, kemungkinan semua siswa baru akan diikat oleh faksi lain pada saat Anda ingin melakukannya. Apalagi jika kita para mahasiswa baru bisa memiliki faksi yang menjadi milik kita, manfaat bagi kita adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Oleh karena itu, selama senior Xiao Yan berani memimpin kita, saya berani mengatakan bahwa tidak akan ada seorang pun di antara siswa baru yang akan keberatan, kata Atai serius. Kamu sepertinya sangat akrab dengan akademi dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia segera menatap Atai dengan agak aneh. Semua hal yang dikatakan orang ini sejauh ini telah melampaui pengetahuan seorang siswa baru biasa. Aku mengenal beberapa orang di akademi dalam. Oleh karena itu, saya cukup jelas tentang informasi ini. Atai tertawa. Jadi bagaimana menurutmu, senior Xiao Yan? Selama Anda setuju, saya akan bertanggung jawab untuk berbicara dengan siswa baru. Saya jamin tidak akan ada masalah sedikit pun. Petik 2. Panggil saja aku Xiao Yan. Apa kau tahu kira-kira berapa banyak murid yang ada di akademi dalam ini? Xiao Yan tersenyum dan menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Seharusnya ada hampir 1000. Jumlah pastinya belum dihitung sebelumnya. Atai berpikir sejenak sebelum menjawab. Hampir 1000. Sangat banyak. Hanya ada 50 siswa baru yang masuk akademi dalam setiap tahun. Selain itu, para siswa ini tidak akan tinggal di sini selamanya, kan? Xiao Yan berkata dengan heran. Akademi dalam adalah program 5 tahun. Para siswa dapat berlatih di sini selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Tentu saja, jika seseorang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, seseorang dapat mengajukan permohonan untuk menunda kelulusan mereka selama 2 tahun. Para siswa yang tertinggal ini semuanya adalah orang-orang kuat teratas di akademi dalam dan beberapa eksistensi teratas di peringkat kuat. Meskipun hanya ada 50 siswa yang masuk setelah berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi, ini tidak semua dari akademi dalam. Kadang-kadang, jika beberapa sesepuh bertemu dengan seorang murid dengan bakat pelatihan yang luar biasa ketika mereka keluar, orang-orang ini dapat menjadi siswa akademi dalam selama mereka dapat melewati ujian keras dari akademi dalam. Selain itu, ada orang-orang dari Departemen Alkemis, Unit Penegakan Hukum, dan Departemen khusus lainnya. Mereka dapat memasuki akademi dalam melalui saluran lain. Oleh karena itu, setelah akumulasi tahun-tahun ini, bukan tidak mungkin ada hampir 1000 siswa di akademi dalam. Atai memukul bibirnya saat dia menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menggosok tangannya dan berkata, dari kelihatannya, 40 plus siswa baru kami tidak dianggap sebagai ukuran yang sangat besar. Bagaimana faksi kita bisa begitu besar bahkan sebelum dimulai? Bukankah faksi-faksi lama itu juga menjalani rekrutmen dalam jangka waktu yang lama untuk menjadi lebih besar? Atai merentangkan tangannya dan berkata, mari kita gunakan orang-orang dari sebelumnya sebagai contoh. Mereka milik Qingshan. Faksi itu hampir tidak bisa dianggap sebagai faksi tingkat menengah di akademi dalam. Mereka tampaknya memiliki lebih dari 20 orang secara total. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melebihi kekuatan siswa baru kita. Jika kita benar-benar bertarung, kita tidak akan tahu siapa yang akan menjadi pemenang, bahkan jika kita semua bertarung. Namun, jika kita, para siswa baru benar-benar membeku bersama, faksi dengan kekuatan yang mirip dengan Qingshan, tidak akan berani terlalu berlebihan. Lagi pula, jika kita bertarung, mereka juga akan sangat menderita. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya sedikit, mengalami kesulitan membuat keputusan. Dia sudah terbiasa sendirian. Sekarang, dia diminta untuk mengelola sebuah faksi. Meskipun hanya ada puluhan, itu juga cukup merepotkan. Namun, jika dia tidak mengumpulkan siswa baru,
Itu akan seperti yang dikatakan Atai. Dengan hanya mengandalkan mereka berempat, sepertinya akan cukup merepotkan di Akademi Dalam. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, semakin banyak orang di sana, semakin besar kekuatan mereka. Xiao Yan GG, ada beberapa dasar dari apa yang dikatakan Atai. Jika Anda tidak mengambil keputusan sekarang, kemungkinan besar mahasiswa baru ini akan ditarik oleh faksi lain dalam waktu dekat. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi kami untuk menemukan kesempatan seperti itu. Sun Er mengambil beberapa langkah ke depan, datang ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Jika Xiao Yan GG takut itu akan merepotkan, kamu bisa menyerahkan segalanya kepada Hujia dan aku untuk mengaturnya. Kami memang memiliki beberapa spesialisasi dalam hal ini. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa, sepertinya tahu dengan jelas di mana letak masalah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir saat mendengar ini. Xiao Yan senior, selama kamu memiliki keberanian dan tekad untuk memimpin kami, siswa baru ini, semua akan mengikutimu. Bagaimanapun, siswa yang lebih tua itu memperlakukan kami sebagai perusak pemandangan. Jika kita punya pilihan, siapa yang rela menanggung penderitaan ini? Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, sekelompok besar suara bergema mengikuti dari dekat. Xiao Yan sedikit tercengang saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa siswa baru telah mengelilinginya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, para siswa baru ini sedang menatapnya dengan wajah penuh antisipasi, menunggu keputusannya. 10 jari Xiao Yan saling terkait erat. Di bawah pengawasan banyak tatapan penuh dengan antisipasi, Xiao Yan menghela napas dalam-dalam beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya, mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, "Baiklah. Karena semua orang mempercayaiku, aku, Xiao Yan, akan memimpin kalian semua untuk mendapatkan pijakan di Akademi Dalam ini. Untuk diriku sendiri, untuk kalian semua, mari kita bekerja sama sekali. Kalau tidak, tidak akan menyenangkan untuk bermain-main di Akademi Dalam tempat harimau dan naga bersembunyi." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, para siswa baru ini, dengan wajah penuh antisipasi, mulai bersorak dengan cara yang agak bersemangat. Memiliki organisasi akan memberi orang rasa aman yang lebih besar. Ketika mereka melihat Xiao Yan akhirnya menganggukkan kepalanya, Sun Er dan yang lainnya di belakangnya bertukar pandang dan juga diam-diam menghela nafas lega. Karena ini masalahnya, Ketua, setelah membentuk faksi, kita harus memberi nama pada faksi siswa baru kita kan? Kalau tidak, bagaimana kita akan mendeklarasikannya kepada orang-orang di luar? Atai juga meletakkan beban besar di hatinya saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan. Cara bentuk alamatnya berubah sangat mulus. Namun, bentuk alamat ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit canggung. Nama, karena niat kita adalah untuk bertahan hidup di Akademi Dalam, nama kita seharusnya adalah Gerbang Pan. Mudah-mudahan, faksi siswa baru kita akan menjadi seperti batu, tetap kokoh dan teguh di depan hutan orang-orang kuat di Akademi Dalam. Xiao Yan tidak terlalu ahli dalam menamai sesuatu. Pada saat itu, dia berpikir sejenak dan hanya bisa mengatakan ini secara acak. TL Pan, Rock, mantap. Gerbang Pan, ini juga mungkin. Nama itu hanyalah sesuatu untuk ditujukan kepada kita. Atai mengulanginya berulang-ulang di mulutnya tetapi tidak keberatan. Dia membalikkan tubuhnya ke siswa baru di sekitarnya saat dia tersenyum dan berkata dengan suara yang jelas, "Semuanya, mulai hari ini, faksi siswa baru kita ini akan secara kolektif disebut Gerbang Pan. Senior Xiao Yan akan menjadi pemimpin kita. Di masa depan, kami akan mendengarkan perintahnya. Mereka yang berani tidak mematuhi kita akan disingkirkan. Baik, Gerbang Pan. Mereka yang tidak taat akan disingkirkan." Mendengar nama yang diteriakkan Atai dari mulutnya, rona gembira memenuhi wajah mereka saat mereka meraung pelan. Orang-orang muda akhirnya dipenuhi dengan darah panas. Melihat emosi yang tinggi dari para siswa baru, perasaan yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Mulai hari ini, dia akan memimpin Gerbang Pan untuk menempa pijakan dan menempatkan akar mereka di Akademi Dalam dengan banyak orang kuat. Baiklah, biarkan aku,
Xiao Yan melihat betapa luar biasanya akademi dalam ini.